Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi bersama saya Pak Agung di mata kuliah Matematika Ekonomi atau Matematika Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang fungsi linear ya. Tapi sebelum ke fungsi linear akan dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi fungsi secara umum ya. Oke, di sini yang pertama, apa itu fungsi ya? Konsep dasar fungsi. Fungsi itu suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ini definisi fungsi secara umum ya. Nah, di sini contohnya seperti apa, Pak? Contoh sederhananya itu misalkan saya punya Y sama dengan 2x tambah 1. Nah, di sini hubungan matematisnya itu apa? Seperti apa? Nah, dinyatakan dalam bentuk hubungan matematisnya seperti ini gitu. Nah, ketergantungannya sebelah mana sih ketergantungannya? Jadi ketika saya ngambil X sama dengan 1, maka nilai Y itu tergantung dari nilai X. Jadi 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Ketika saya ganti X-nya dengan nilai yang lain, misalkan 2 kali 2 ditambah 1, ini sama dengan 5. Artinya nilai 3 ini tergantung dari nilai X ini, yaitu 1. Ketika X-nya dirubah jadi 2, maka nilai Y berubah juga jadi 5. Jadi dengan kata lain, Y tergantung daripada nilai X. Dari nilai X. Nah, ini yang disebut dengan hubungan ketergantungan. Di sini X-nya pangkat 1. Hal yang sama memiliki hubungan matematis dan ketergantungan itu kalau X-nya pangkat yang lain. Contoh X-nya pangkat 2. Misalkan ketika saya punya X-nya 1, maka Y sama dengan 1 kuadrat 1. Dan ketika X-nya 2, maka Y sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Artinya ketika X-nya berubah, X-nya 1, maka Y-nya 1. Ketika X-nya menjadi 2, dirubah menjadi 2, maka Y-nya berubah menjadi 4. Nah, itu hubungan ketergantungan. Lebih matematis lagi, definisi fungsi yang kedua yaitu fungsi adalah suatu hubungan di mana setiap elemen dari wilayah domain daerah asal, dalam hal ini himpunan X itu disebut dengan domain ya. Nah, saling berhubungan dengan satu dan hanya satu elemen dari jangkauan atau range. Ini Y. Dalam contoh-contoh ini yang jadi range adalah Y gitu ya, seperti itu. Nah, dalam fungsi itu ada apa saja sih? Nah, secara fisik itu pembentuk fungsi itu ada 3. Ada variabel, ada koefisien, ada konstan. Saya ngambil contoh yang sederhana yang tadi Y 2X tambah 1. Nah, ini yang disebut dengan variabel. Nah, dalam fungsi variabel ada 2 ya. Ada variabel bebas. Di sini ada variabel terikat. Nah, variabel bebas itu nilainya sembarang, bebas, terserah kita gitu. Contoh dalam kasus ini, dalam bentuk ini yang disebut dengan variabel bebas. Nah, sementara variabel terikat itu nilainya tergantung dari variabel bebas. Jadi misalkan dalam hal ini yang jadi variabel terikat itu adalah Y. Nah, kenapa? Karena nilai Y tidak bisa sembarang, tergantung daripada nilai X. Nah, kemudian untuk koefisien dalam hal ini itu adalah 2 ya. Ini koefisiennya, dan konstantanya itu adalah sebuah bilangan yang kalau kita lihat tidak ada nilai X-nya lah. Nah, ini seperti ini. Nah, hal yang sama, ini kan pangkatnya 1. Kalau seandainya pangkatnya lebih daripada 1, seperti apa, Pak? Contoh X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Maka yang jadi variabel bebas ini karena nilainya bebas. Dan ini adalah variabel terikat gitu ya. Nah, di sini konstantanya itu adalah 2 dan koefisiennya di sini 3, di sini koefisiennya 1. Seperti itu. Itu unsur-unsur pembentuk fungsi gitu ya. Nah,
Fungsi yang tadi kita tulis itu dinyatakan dalam bentuk hubungan matematis, artinya dalam berupa simbol-simbol secara aljabar. Nah, bentuk lain dari fungsi itu dinyatakan dalam grafik. Sistemnya kita menggunakan sistem koordinat kartesius yang terdiri dari dua buah sumbu, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu vertikal kita sebut Y dan sumbu horizontal itu X, seperti itu. Nah, nama lain dari sumbu horizontal itu adalah absis. Sementara nama lain dari sumbu vertikal itu adalah ordinat. Nah, biasanya dalam bidang dalam kuliah matematika ekonomi ini dipetakan dengan jumlah barang atau Q atau quantity, dan Y itu dipadankan dengan P, price, harga barang ya, ke depannya seperti itu. Nah, penggunaan sistem koordinat kartesius itu seperti apa sih? Nah, kita lihat contohnya. Nah, salah satunya ini kan bentuk matematis nih. Kalau kita mau buat grafik, cara yang paling gampang itu buat grafik gimana? Nah, biasanya yang sederhana ya kita langsung substitusi saja ya. X-nya berapa, Y-nya hasilnya berapa. Jadi ketika saya ngambil contoh misalkan X-nya 0, substitusi ke sini Y sama dengan 3 ditambah 2 kali 0 sama dengan 3. Sehingga kita punya titik 0,3. Nah, dari sini kita punya 0,3. Nah, dengan cara yang sama, ketika saya punya X-nya 1, maka Y sama dengan 3 ditambah 2 kali 1 sama dengan 5. Sehingga di sini kita punya 1,5. Nah, seperti itu. Nah, ketika ini 1,5 di sini berarti dengan cara yang sama di sini 2,7, di sini 3,9 dan di sini 4,11. Nah, dengan cara yang sama ketika kita padankan ke bidang kartesius, koordinat kartesius, maka di sini 0,3. Nah, kurang lebih misalkan di sini skalanya ya. Di sini 1,5, misalkan dari sini 1,5, di sini 1,5. Kemudian 2,7. Nah, di sini misalkan 2, di sini 7, ini titiknya. Nah, kemudian 3,9, di sini 9, di sini 3, di sini 9 dan 4,11. Nah, ketika titik-titik ini kita hubungkan, ini ke sini hubungkan. Nah, inilah garis dari Y sama dengan 3 ditambah 2X ya. Jadi ketika titik-titik ini dipetakan ke koordinat kartesius, maka kita punya grafiknya. Cara lain itu untuk membuat grafiknya kalau hanya pangkat 1 itu bisa menggunakan titik potong. Jadi ketika Y sama dengan 3 tambah 2X, misalkan dari sini ketika X-nya 0, maka Y sama dengan berarti 3 ditambah 2 kali 0 jadi 3. Maka kita punya titik 0,3. Dan yang kedua ketika Y-nya 0. Ketika Y-nya 0 berarti 3 tambah 2X sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 3/2 ya. Nah, berarti kalau dibuat ke koordinat kartesius itu prinsipnya sama ya. Berarti dari sini 0,3, di sini 3, di sini min 3/2. Nah, berarti kalau dibuat grafiknya kurang lebih seperti ini ya, hampir sama gitu ya. Cuman di sini skalanya tafsirannya kelihatan beda gitu, padahal artinya sama. Seperti itu. Pak, kalau pangkat lebih daripada 2, nah itu nanti ada teknik tersendiri. Ini gambaran untuk pangkat 1 ya secara umum gitu ya. Nah, kemudian baru tadi ketika kita sudah belajar tentang fungsi, berikutnya itu salah satu jenis dari fungsi adalah fungsi linear. Nah, bentuk umumnya seperti apa, Pak? Nah, ada yang dinyatakan secara eksplisit seperti ini, ada juga yang dinyatakan secara implisit seperti ini. Jadi bisa saja seperti ini atau ini, di mana AB dan A semuanya A, B atau A kecil, B kecil itu semuanya adalah suatu konstanta atau bilangan real. Nah, sederhananya apa itu fungsi linear? Fungsi yang memiliki pangkat derajat bebasnya 1. Nah, di sini kita lihat ini kan pangkatnya 1, di sini pangkatnya 1, maka kita katakan itu adalah fungsi linear seperti itu ya.
Nah, misalkan contoh ketika saya punya 2x tambah 3y sama dengan 6. Atau misalkan y tadi 2x tambah 1. Nah, ini pangkatnya 1. Maka ini kita katakan ini fungsi linear. Nah, seperti itu ya. Nah, di fungsi linear itu ada yang disebut dengan gradien atau kemiringan. Atau beberapa referensi menyebutkan itu lereng garis. Sederhananya apa? Di sini lereng garis atau misalkan kemiringan gradien dari suatu fungsi linear adalah kemiringan suatu garis terhadap sumbu x positif. Jadi acuan kita itu adalah sumbu x positif. Nah, efeknya apa? Efeknya nanti kita lihat. Nah, contoh misalkan ke sini, kalau seandainya sederhananya nih di sini. Kalau seandainya saya punya misalkan ini garis ke satu, di sini garis kedua. Nah, seperti ini. Kalau di sini kan x 0,0, di sini kalau x positif ke sini, ini x positif juga gitu ya. Nah, ini ke sini dan ini ke sini. Nah, ini dipandang lebih miring ya, karena lebih condong dekat ke sini, tapi ini lebih agak tegak gitu ya, seperti karena acuannya itu adalah ini. Nah, terlepas dari itu semua, efeknya apa sih lereng garis itu? Kita lihat contoh seperti ini. Nah, contoh sederhana ya. Saya punya fungsi y sama dengan 3 min 4x. Kemiringannya di sini adalah min 4. Nah, di sini untuk menentukan kemiringan atau lereng garis itu untuk fungsi linear. Untuk fungsi linear tadi karena ada bentuknya ada dua, ada yang secara implisit misalkan y sama eksplisit a tambah b. Maka di sini m-nya kemiringannya itu adalah a. Tapi kalau yang dinyatakan secara implisit misalkan ax tambah by tambah c sama dengan 0, maka di sini min a per b untuk menentukan gradiennya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat maknanya apa kemiringannya itu. Nah, perhatikan ini bentuknya secara eksplisit ya, kelihatan di sini. Kemiringannya mana? Ini kemiringannya ini. Min 4. Di sini tanda negatif itu menyatakan hubungan yang berlawanan. Artinya ketika variabel negatif ini ketika variabel x-nya naik, maka y turun, dan kebalikan ketika x-nya turun, maka y-nya naik. Seperti itu. Nah, ini berarti bahwa untuk setiap di sini kenaikan. Kenapa? Karena di sini negatif. Tapi di satu sisi turun, menurun karena negatif. Jadi hubungannya berlawanan. Ketika ini naik, maka yang satu turun. Apa yang naik? Variabel x. Jadi ketika variabel x-nya naik 1 unit, variabel x-nya itu naik 1 unit, maka variabel y-nya akan turun 4 unit. Nah, seperti apa Pak grafiknya? Contoh, ketika kita punya seperti ini, misalkan kita cacah seperti ini, x sama dengan ketika x-nya 1, maka y sama dengan, coba substitusi ke sini, 3, 4 kali 1, jadi sama dengan min 1. Ketika x-nya 0, maka dari sini y-nya 3 kali 0, jadi y-nya 4 kali 0, maka dapat diperoleh y sama dengan 3. Ketika x-nya 1, ketika x-nya misalkan min 1, nih, maka y sama dengan dari sini min 1 berarti 3, min 4, min 1 sama dengan di sini 7. Nah, perhatikan dari sini. Ini ke sini turun 1 unit. Nih, ini 1 unit. Nah, berarti tapi dari sini ke sini naik berapa? Dari min 1 ke 3 ini ditambahnya 4. Nah, seperti itu. Dari 0 ke min 1 itu turun juga 1 unit. Tapi dari 3 ke 4, awalnya 3, kemudian berubah menjadi ke 4. Oh, ini naik 4 satuan. Ya, seperti itu sesuai dengan definisinya. Jadi, ketika arahnya negatif, jadi ketika M, maka ketika M-nya positif, maka ini searah. Artinya ketika X-nya naik, maka Y-nya naik. Ketika X-nya naik, Y-nya naik juga. Nah, tapi ketika negatif, nah ini berlawanan arah, di sini berlawanan.
Kenapa berlawanan? Karena negatif berarti dari sini ketika X-nya naik maka Y-nya turun, dan sebaliknya ketika X-nya turun maka Y-nya yang naik. Ini ketika X-nya turun maka Y-nya juga turun, seperti itu. Jadi yang pertama lihat dulu arahnya. Nah, kemudian di sini secara umum kalau pangkat 1 di sini kita bisa menentukan kemiringannya positif, kemiringan negatif, kemiringan 0 atau kemiringan tak tentu. Nah, untuk yang positif di sini perhatikan di sini. Jadi di sini M-nya kemiringannya bentuk lain dari M itu adalah perubahan dari Y berbanding perubahan dari X. Kalau seandainya ini 0,0, maka ini ke sini positif. Ini positif, kemudian ke atas juga positif. Maka dari sini delta Y itu positif. Kenapa? Dari sini kurangi ini. Nah, dari sini kurangi ini. Kemudian delta X juga positif. Delta X juga positif. Sehingga untuk bentuk yang ini M itu adalah delta Y per delta X di sini. Nah, di sini ini tafsirannya hanya satu saja ya, delta X. Nah, artinya ini positif. Nah, dibagi positif, maka hasilnya positif. Jadi kalau ketika kita menemukan grafik seperti ini, maka dipastikan kemiringannya itu adalah positif. Manfaatnya apa? Maknanya balik lagi seperti ini manfaatnya. Nah, bentuk yang ini dengan cara yang sama itu kalau kemiringannya seperti ini kita katakan kemiringannya negatif. Dan kalau datar searah dengan sumbu X itu kemiringannya 0, serta kalau bentuknya vertikal searah dengan sumbu Y maka kita katakan kemiringannya tak tentu ya, seperti itu. Nah, di sini ketika kita sudah tahu bentuk persamaan linear, gradien dan kemiringannya, berikutnya adalah cara menentukan persamaan garis linear itu sendiri. Di sini ada dua metode. Yang pertama metode 2 titik, kalau diketahui dua pasangan titik. Yang kedua jika diketahui titik dan kemiringannya. Kita lihat contoh. Nah, misalkan diketahui bentuk seperti ini, maka persamaan linearnya seperti apa gitu. Nah, untuk menentukan persamaan linearnya di sini kita menggunakan rumus yang pernah kita dapatkan waktu di SMP. Rumusnya seperti apa? X min X1 dari sini Y per dari sini per X2 min X1. Nah, sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, kita katakan di sini X1, Y1, dari sini X2, di sini Y2. Maka kita masukkan ke rumus X min X1 berarti 2, X2-nya 6, 6 min 2 sama dengan Y min Y1 per Y2-nya itu 5, 5 min 3. Berarti kita punya X min 2 per berapa ini? 4 sama dengan Y min 3 per 2. Berarti kita bisa sederhanakan ini 2. Sehingga dari sini kita kali silang boleh 2Y min 6. Berarti dari sini X min 2. Nah, seperti itu. Berarti dari sini 2Y sama dengan X ditambah 4. Atau Y sama dengan setengah X ditambah 2. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk implisit seperti ini, tambah 4 sama dengan 0. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk eksplisit seperti ini. Nah, ini fungsi linearnya ya. Nah, kemudian kalau seandainya persamaan garis yang melalui 2,3 dan sejajar. Nah, ini untuk contoh kasus yang 2 ini, yang nomor 2 ini. Nah, yang ini kasusnya. Contohnya mana? Nah, ini. Nah, di sini kita tentukan dulu gradiennya. Tadi kita sudah punya bahwa di halaman nah, ini. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini, maka gradiennya min A dibagi B. Nah, kita terapkan untuk contoh 2 ini. Kalau seandainya ini berarti kita M-nya berapa di sini? M-nya berapa? Misalkan Bapak sebut M1. 4X berarti min 4 per 2. Jadi sama dengan min 2.
Tapi kita di sini ada kata sejajar. Nah, nanti di bagian depan kita akan menjelaskan hubungan antar beberapa garis. Nah, sederhananya di sini karena sejajar berarti misalkan dari sini garis Bapak sebut garis ke-1, ini garis kedua, maka kalau sejajar maka di sini gradien garis ke-1 sama dengan gradien garis kedua. Nah, untuk kasus ini seperti ini. Nanti dijelaskan di depan hubungan antar beberapa garis. Karena sama, berarti dari sini M2-nya min 2 sehingga kita sebut di sini X1 Y1, maka persamaan garisnya adalah Y min Y1 M sama dengan X min X1. Nah, ini kita menggunakan yang ini. Berarti dari sini Y dikurangi Y1-nya adalah 3, M-nya menggunakan M2, berarti dari sini min 2, X min 2. Berarti kalau kita tulis berarti ini min 2X ditambah 4, ini pindah ruas tambah 3, sehingga Y sama dengan min 2X ditambah 7. Nah, seperti itu. Jadi, untuk menentukan garis linear biasanya secara umum ada dua, ada yang melalui 2 titik dan melalui 1 titik beserta suatu gradien, seperti itu. Nah, ini yang tadi yang akan saya jelaskan hubungan 2 garis lurus. Nah, di sini kalau seandainya saya sebut misalkan dari sini Y1 sama dengan A1X ditambah B1 gitu ya. Di sini Y2 itu A2X ditambah B2. Di mana berarti kan ini gradiennya yang ini ya. Di sini gradiennya A1, di sini gradien, berarti dari sini M gradiennya A1, dari sini M gradiennya A2, seperti itu. Nah, di sini kita lihat kalau seandainya berimpit, maka kalau berimpit, nah untuk kasus yang ini itu Y1 sama dengan Y2, berarti di sini A1 sama dengan kelipatannya A2. Di sini di sini sebentar. Nah, jadi kalau berimpit maka dari sini Y1 itu kelipatan Y2 atau kebalikan. Berarti dari sini Bapak sebut kelipatan misalkan Y2. Nah, pun juga sama dengan A1-nya itu kelipatan dari A2. Misalkan B1-nya juga itu kelipatan dari B2. Contoh, misalkan yang pertama Y sama dengan 2X tambah 5. Nah, berarti kalau kelipatannya berarti 2Y sama dengan misalkan 4X tambah 10. Nah, ini kelipatan. Kelihatan 1, ini 2 kalinya, ini 2 kalinya. Seperti itu. Itu untuk kasus yang pertama kalau berimpit. Nah, sekarang kalau kasusnya sejajar. Nah, kalau kasusnya sejajar, maka dari sini gradiennya yang sama. Berarti dari sini A1 sama dengan A2, A1 sama dengan A2. Tetapi konstantanya itu tidak sama, B1 tidak sama dengan B2. Seperti itu. Ini kalau sejajar. Contoh kalau seandainya Y sama dengan 3X ditambah 5, misalkan saya punya Y sama dengan 3X ditambah 5 dengan Y sama dengan 3X ditambah 7. Nah, ini kalau dibuat sketsa grafiknya maka akan sejajar antara Y1 dengan Y2. Kenapa? Karena ininya sama tetapi ininya tidak sama. Itu yang sejajar. Nah, kemudian kalau berpotongan, di sini kita fokus di gradiennya. Kalau berpotongan maka dari sini A1 gradiennya itu pasti tidak akan sama. Jadi dari sini kalau berpotongan A1 ini tidak akan sama dengan A2 gitu ya. Kalau berpotongan di sini. Nah, di sini berarti di sini A1 tidak akan sama dengan A2. Nah, di sini ada kata tegak lurus. Nah, berarti kalau tegak lurus itu A1 sama dengan 1 negatif dari A2. Atau dengan kata lain bisa ditulis A1 dikali A2 itu negatif 1. Nah, artinya gradiennya hasil kali gradiennya itu adalah negatif 1 kalau ada kata tegak lurus antar dua buah garis seperti itu. Nah, di sini tadi salah satu kemungkinan, beberapa kemungkinannya itu berpotongan ya, atau ya tegak lurus juga akan ada titik potong. Nah, yang jadi pertanyaan di sini titik potongnya seperti apa? Nilainya berapa koma berapa gitu, X, Y-nya seperti itu. Nah, cara mencari titik potongnya di sini akan dijelaskan ada 3 metode. Sebetulnya ini nggak ada yang baru ya. Ini pernah kalian dapatkan saat SMP. Jadi yang pertama
ada yang disebut dengan eliminasi, yang kedua ada substitusi, dan yang ketiga ada yang disebut dengan metode determinan. Nah, lebih sederhananya kita lihat contoh. Nah, untuk eliminasi dan substitusi itu bisa juga digabungkan kedua-duanya. Contoh misalkan yang pertama, eliminasi berarti dari 2x ditambah 3y sama dengan 21. Yang kedua, x ditambah 4y sama dengan 23. Nah, misalkan rekan-rekan mau mana dulu yang dieliminir? Yang mau dieliminir misalkan x. Oh, berarti ini dikali 1, ini dikali 2. Berarti ketika dikali 1 jadi 2x tambah 3y sama dengan 21. Dari sini jadi 2x ditambah 8y sama dengan 46. Berarti ketika dikurangi dari sini jadi berapa? Ini dikurangi ini jadi min 5y. Dan ini dikurangi ini berarti menjadi 25 gitu ya. Nah, berarti dari sini Y sama dengan 5. Nah, ini metode eliminasi. Kalau mau metode eliminasi lagi berarti eliminasi Y-nya. Berarti ini dikali 4 persamaan yang pertama, persamaan kedua dikali 3. Nah, gabungan dari eliminasi dan substitusi, nah ini ketika kita sudah mendapatkan salah satunya dengan eliminasi, boleh kita dengan substitusi. Jadi, substitusi ke salah satu persamaan, misalkan persamaan yang kedua. Jadi, ketika Y-nya 5, maka substitusi ke sini. X ditambah 4Y sama dengan 23. Berarti X-nya X ditambah 4 kali 5 sama dengan 23. Berarti X sama dengan 23 dikurangi 20. Maka X sama dengan 3. Sehingga variabel X-nya untuk soal yang ini titik potongnya X-nya 3 dan Y-nya 5. Nah, ini dengan menggunakan eliminasi substitusi atau gabungan. Jadi bisa gabungan ya. Nah, kemudian untuk yang ya, kalau dengan metode determinan, di sini kita nyatakan dulu dalam bentuk matrik. Jadi dari sini 3y sama dengan 21, dari sini x ditambah 4y sama dengan 23. Nah, kita nyatakan dulu dalam bentuk matrik menjadi 21, di sini 34 xy. Nah, di sini menjadi 21, 23. Nah, dalam metode determinan kita harus tahu dulu nilai determinan dari suatu matrik. Jadi ketika Bapak punya matrik A, misalkan saya punya matrik A, di sini A sama dengan matriknya ABCD, maka determinan A didefinisikan sebagai A, B, C, D. Nah, berarti A kali D dikurangi B kali C. Nah, seperti itu. Nah, di sini determinan dari matrik ini kita tuliskan sebagai 2, 1, 3, 4. Maka determinannya 2 kali 4 berarti 8 dikurangi 3 kali 1 berarti 3 sama dengan 5. Nah, perhatikan 21 ini itu adalah kolom X. Nah, untuk menentukan determinan dengan menggunakan determinan, maka kita harus menentukan determinan X dulu. Nah, determinan X di sini determinan X itu dengan cara mengganti variabel kolom nilai di matriks D dengan nilai-nilai konstanta gitu ya. Jadi di sini yang di kolom X itu 21 diganti dengan konstanta. Jadi diganti dengan 21, 23 yang kolom Y-nya tetap. Berarti ini 21 kali 4 dikurangi 23 kali 3 berarti ini 84 dikurangi 69 berarti berapa? 15. Dengan cara yang sama kita tentukan Y dengan mengganti 21 di sini 21 23 sama dengan berarti kita kalikan 2 kali 23 dikurangi 1 kali 21 berarti dari sini 46 ya, 46 dikurangi 21 berarti dari sini 25. Nah, untuk menentukan nilai X dan Y dengan cara determinan, X itu diperoleh dengan cara dx per D.
dan Y diperoleh dengan cara DY per D. Seperti itu. Untuk DX itu berarti tadi 15 dibagi di sini, dibagi D-nya itu adalah 3. Berarti kita punya 5, dan untuk DJ tadi kita punya 25. Terus maaf di sini ini 5 ya. Maaf ini di sini 5, Y-nya 5 berarti ini 3, dan kemudian untuk DY-nya 25 dibagi D-nya itu adalah 5 menjadi 5. Sehingga solusinya itu adalah 3,5, dan hal ini sama dengan cara yang digunakan pada metode 1 dan 2. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.